Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya saudara Muhammad Nur. Nama penanya Khalifah Bisma Sanjaya, panggil aja Gus Khalif. Ada pertanyaan, Pak Ustadz mau tanya, menikah lagi untuk menolong janda, apakah sebuah kebaikan? Janda yang mana bro? Janda tua atau janda muda? Ya, kalau menolong janda yang sudah tua itu sebuah kebaikan, saudara. Tetapi kalau menolong janda yang muda, yang cantik, yang imut, yang yahut, yang bla 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 bla, insya Allah kalau niatnya ikhlas juga kebaikan. Tetapi kadang-kadang itu kan dicampuri dengan setan, dicampuri dengan sesuatu yang tidak ikhlas. Jadi mohon hati-hati. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Janda memang kasihan, saudara. Dulu saat dia mempunyai suami, maka nafkah dari suami. Ya, kalau dia sakit ada yang nemanin, kalau bepergian ada yang temenin. Tapi begitu dia menjanda, nggak ada suami, semuanya sendiri, mencari nafkah sendiri. Kadang pergi ke rumah sakit juga sendiri, ngurus surat-surat juga sendiri, malam sendiri, siang sendiri, perih sendiri. Orang-orang juga ngomongnya kadang-kadang nggak enak dengan status janda ini. Ada janda muda yang cantik, dia pakai gelang gitu aja. Itu tetangga juga omongnya nggak enak. Paling gelang itu pemberian dari ini, kalung itu pemberian dari ini. Ini kan nggak enak saudara mendengarnya. Ini janda punya motor baru, gitu aja orang-orang gunjingnya juga nggak enak. Janda bisa beli mobil baru, apalagi udahlah. Prasangka buruknya itu sampai ke wer. Kelihatannya itu nggak ada baiknya, ini yang dicari itu kejelekannya. Ini kan juga psikologi yang mengerikan, saudara. Sana sini dijelekin orang, sana sini digunjing orang. Memang kasihan para janda, saudara. Apalagi para ibu-ibu paling benci dengan misalkan di sekitarnya itu ada janda, apalagi muda yang cantik. Kenapa? Ya mereka takut suaminya tergoda dengan janda itu. Janda memang kasihan, saudara. Mungkin dia lagi kerja, pulang kemalaman, itu juga omongan orang, nggak enak. Pasti dia mampir ke sini, pasti dia diajak sama ini, pasti dia lagi ini. Ini kan kasihan, saudara. Apalagi janda akibat perang, kayak perang di Irak dulu, perang di Suriah, perang dunia kedua, dan perang-perang di daerah yang lain. Ya, bayangin seorang ibu nggak tahu suaminya di mana, nggak tahu anak-anaknya di mana. Sang ibu ini status janda juga dia nggak tahu sampai kapan. Jangankan untuk sekedar makan, saudara, hanya sekedar untuk hidup itu adalah sebuah perjuangan yang berat. Janda akibat perang, ya Allah. Untuk wudhu, cari air untuk wudhu, kadang nggak ada, udah hancur semuanya. Nangis karena merenungi nasibnya, anak-anaknya gimana, di mana sekarang. Nangis, dia ingat dengan suaminya, bagaimana dengan keadaan suaminya di medan perang sana. Menderita, saudara. Andekan, sekali lagi andekan bunuh diri itu diperbolehkan, tentu banyak dari mereka yang memilih bunuh diri karena nggak tahan dengan psikologi yang sangat berat ini. Terpisah dengan suami, terpisah dengan anak, hidup sendiri, nggak tahu nanti sore itu bisa hidup atau enggak. Sungguh mengerikan, sungguh kasihan janda di medan perang. Jadi pengumuman bapak-bapak yang pengen menolong janda silahkan, pengen menikahi janda juga silahkan.
Kalau memang niatnya baik, saya yakin ini adalah sebuah kebaikan. Langsung bapak-bapak bersorak, "Hore, merdeka!" Gitu. Lalu bagaimana cara menolong janda-janda itu? Kalau disantuni, nanti istri marah, istri curiga, ini kan jadinya nggak enak nanti. Kalau langsung dinikahin, wah, bukannya marah lagi istri ya, dar der dor dor. Tetapi kalau dibiarkan, nggak tega. Nah, terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Mungkin ada yang protes, "Pak Ustadz, cepatlah cari solusi." Baik, solusi pertama, ya misal ada seorang istri yang bilang begini, "Udahlah bang, nikahi dia, kasihan tuh janda depan rumah, masih cantik, digodain orang banyak, aku nggak tega ngelihatnya. Udahlah, aku rela jadi istri pertama, dia jadi istri kedua, yang penting abang adil deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Swear bang, swear." Kalau memang ada seorang istri yang gini, jos saudara, jos. Saudara, sebelum lanjut silakan, ini buku-buku saya tentang rumah tanggaan. Ya, tujuannya adalah supaya memperkokoh rumah tangga Anda semuanya. Silakan dibaca, direnungi, dihafal, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Mungkin ada yang protes, "Pak Ustadz, istriku nggak pernah nawarin kayak gitu. Gimana cara ngomongnya?" Ya ngomonglah sama istri. Solusi kedua ini, "Wah istriku, aku tetap mencintaimu. Tetapi bagaimanapun juga janda di depan rumah itu harus ditolong. Jadi izinkan aku untuk menikahi janda itu." Tapi bapak harus hati-hati ya ngomong gini, tapi mata tetap ngelihat istri. Kalau Anda ngomong gini kemudian istri tiba-tiba megang pisau atau megang batu, siap-siap lari bro. Kalau nggak lari akan terjadi film action di tengah corona. Untuk para suami, nggak usahlah maksakan diri untuk menikah lagi. Itu nanti kalau dipaksa kemudian istri nggak siap, ya Allah, rumah tangga Anda bisa hancur. Apa mungkin membentuk rumah tangga baru tetapi rumah tangga yang lama hancur? Janganlah saudara, begitu Anda memaksakan diri untuk menikah lagi, padahal istri nggak setuju, gara-gara janda muda itu kemudian istri Anda bersedih, merana, menderita, akhirnya anak-anak juga ikut menderita. Di puncak kemenderitaannya ini kemudian istri Anda tiba-tiba ke pengadilan menuntut cerai. Ini kan atmosfer rumah tangga nggak enak saudara. Kira-kira dalam suasana seperti ini anak-anak membela siapa? Bela bapaknya atau bela ibunya? Pasti yang dibela adalah ibunya. Oleh karena itu saudara, ayolah, nggak usahlah terlalu kita gegabah dikit-dikit niatnya menolong tetapi menghancurkan keluarga sendiri. Tapi nggak tega melihat dia, ya nggak usah dilihat, tundukkan pandangan bro, tundukkan pandangan. Ya untuk para bapak yang pengen menikah lagi, dia nggak mempedulikan suara istrinya, nggak mempedulikan suara rumah tangganya, dia maksa nikah lagi. Ya bisa jadi skenario terburuk adalah istri Anda minta cerai, lalu keluarga ini bercerai. Itu kan ngeri saudara. Anak-anak pasti ikut sama ibunya. Lepas jenengan sendiri ya, bersama istri baru itu ya. Ya dalam kondisi ya mungkin pengantin baru kali ya, tapi kan usianya sudah nggak muda lagi. Kondisi pengantin baru tapi usianya ya mungkin 40-50-an.
itu harus menjadi keluarga baru lagi, membesarkan anak lagi dari kecil di usia segitu, membesarkan balita lagi, memulai lagi dari bawah. Ya kalau oke sih nggak masalah, tapi ini kan juga berat, saudara. Anak-anak dari istri pertama nggak begitu baik dengan Anda. Ini usia Anda udah tua tapi harus membesarkan bayi dari istri baru. Belum lagi nanti pengen nikah lagi, ya Allah. Makanya dari itu saudara, ayolah, nggak masalah mau menikah lagi. Yang penting win-win solution. Sana oke, sini oke, semuanya ACC nggak masalah. Dengerin itu lor, dengerin. Untuk para suami yang ingin menikah lagi dengan niat menolong janda, pikirkan baik-baik. Ya kalau memang istri setuju silakan, kalau istri nggak setuju janganlah. Bisa jadi ini adalah awal daripada kehancuran rumah tangga Anda. Ya. Pesan juga untuk istri, ayolah belajar ilmu sabar, terus belajar ilmu syukur. Ya. Ini buku-buku saya dipelajari dua-duanya ya, sehingga hati Anda menjadi luas. Sehingga dengan hati kita luas, ibu-ibu, Anda nggak cengeng lagi kayak anak-anak, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah, dikit-dikit bentak, bahkan sampai ngajak perang dengan suami. Janganlah. Dibaca buku-buku ini ya. Moga-moga bisa memberi manfaat kepada Anda semuanya. Untuk para janda yang hingga sekarang belum juga menikah, pesan saya yang pertama, tetap berdoa, meminta kepada Allah supaya bisa dapat jodoh. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya yang menikah, bukan yang membujang. Tapi belum ketemu jodoh Pak Ustadz, ya terus berdoa, berusaha, berdoa dan berusaha. Insya Allah kalau doanya terus, usahanya juga kenceng, Allah itu pasti mengabulkan doa panjenengan. Dan juga untuk para janda, latihanlah usaha, berusaha. Siapa tahu dengan usaha ini, walaupun Anda sendiri, tetap bisa menghidupi diri sendiri. Dan untuk para janda, ya, mungkin sekarang Anda dihina, dicurigai, banyak orang yang berprasangka buruk kepada Anda. Tenang saja, moga-moga itu sebagai penghapus dosa Anda, sehingga nanti menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, tanpa membawa dosa. Amin ya robbal alamin. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.